Manajemen keuangan untuk freelancer, biar pendapatan nggak habis begitu saja. Sobat Dana Cuan, semoga sehat selalu dan makin cuan ya. Menjadi freelancer memang menawarkan kebebasan yang sulit ditemukan dalam pekerjaan konvensional. Bebas menentukan jadwal kerja, memilih klien, bahkan bekerja dari mana saja. Semua itu menjadi daya tarik tersendiri. Namun, di balik fleksibilitas tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu manajemen keuangan. Berbeda dengan karyawan tetap yang mendapat gaji rutin setiap bulan, penghasilan freelancer cenderung fluktuatif. Bulan ini bisa panen proyek, bulan depan sepi orderan. Jika tidak cermat mengelola keuangan, pendapatan yang susah payah dikumpulkan bisa habis begitu saja. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana seorang freelancer dapat mengelola keuangannya secara bijak agar tetap stabil secara finansial. 1. Kenali pola penghasilanmu. Langkah pertama dalam manajemen keuangan bagi freelancer adalah memahami pola pendapatan. Tidak seperti pegawai kantoran yang punya gaji tetap, freelancer biasanya menerima bayaran berdasarkan proyek. Ini artinya, pemasukan bisa tidak menentu setiap bulan. Catatlah penghasilan bulanan selama minimal 6 bulan. Dari situ, kamu bisa menghitung rata-rata pemasukan per bulan. Misalnya, Januari 10 juta rupiah, Februari 4 juta rupiah, Maret 8 juta rupiah, April 12 juta rupiah, Mei 5 juta rupiah, Juni 9 juta rupiah. Rata-rata penghasilan skals 8 juta rupiah per bulan. Angka rata-rata ini penting untuk menjadi patokan perencanaan keuangan. Jangan terpancing menghabiskan uang hanya karena bulan ini dapat bayaran besar. Ingat, bulan depan belum tentu sama. 2. Buat anggaran bulanan tetap. Setelah mengetahui rata-rata penghasilan, saatnya membuat anggaran bulanan tetap. Tentukan kebutuhan utama dan pisahkan dari keinginan. Gunakan prinsip 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok, makan, sewa rumah, transportasi, listrik, internet. 30% untuk keinginan dan gaya hidup, nongkrong, langganan streaming, hobi. 20% untuk tabungan dan investasi. Contoh, jika rata-rata penghasilanmu 8 juta rupiah, kebutuhan pokok 4 juta rupiah, gaya hidup 2,4 juta rupiah, tabungan investasi 1,6 juta rupiah. Dengan anggaran seperti ini, kamu tetap bisa menikmati hidup tanpa khawatir keuangan jebol. 3. Pisahkan rekening pribadi dan bisnis. Kesalahan klasik banyak freelancer adalah mencampur penghasilan kerja dengan uang pribadi. Hal ini bisa membuatmu kesulitan melacak pengeluaran dan menghitung keuntungan bersih dari pekerjaanmu. Solusinya adalah membuka 2 rekening berbeda. Rekening bisnis untuk menerima bayaran dari klien dan membayar kebutuhan kerja seperti software, alat kerja, atau jasa pendukung. Rekening pribadi untuk pengeluaran sehari-hari dan keperluan pribadi. Setiap kali menerima pembayaran, sisihkan langsung dana sesuai anggaran, oper ke rekening pribadi dan sisihkan juga untuk pajak dan tabungan. Keempat, sisihkan dana darurat. Dana darurat adalah penyelamat utama saat proyek sepi atau klien terlambat bayar. Idealnya, freelancer memiliki dana darurat sebesar 6-12 kali pengeluaran bulanan. Jadi, kalau pengeluaranmu 6 juta rupiah per bulan, kamu butuh dana darurat minimal 36 juta rupiah. Kumpulkan secara bertahap. Misalnya dengan menyisihkan 10% dari setiap proyek yang kamu terima. Simpan dana ini di rekening terpisah atau di instrumen liquid seperti tabungan berjangka atau reksadana pasar uang. 5. Bayar pajak dengan tertib. Sebagai freelancer, kamu wajib membayar pajak penghasilan sendiri. Banyak yang mengabaikan ini karena berpikir siapa yang bakal tahu. Namun, jika suatu saat kamu ingin mengajukan kredit, KPR, atau menjadi vendor resmi, bukti bayar pajak akan sangat diperlukan. Berikut langkah mudah mengelola pajak. Daftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi, WPOP. Gunakan NPWP pribadi. Catat semua penghasilan dan biaya operasional. Gunakan tarif pajak UMKM 0,5% jika memenuhi syarat atau lakukan pelaporan SPT tahunan secara mandiri. Jika perlu, gunakan jasa konsultan pajak freelance atau aplikasi pajak untuk membantu pengelolaan. 6. Lindungi diri dengan asuransi. Sebagai freelancer, kamu tidak mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan asuransi dari kantor, maka kamu harus mengatur perlindungan sendiri. Minimal, kamu perlu memiliki asuransi kesehatan, BPJS atau swasta, asuransi jiwa jika punya tanggungan, asuransi alat kerja, opsional untuk pekerja dengan peralatan mahal seperti fotografer, videografer, atau arsitek. Dengan asuransi, kamu tidak perlu menguras tabungan jika tiba-tiba sakit atau terjadi hal tak terduga. 7. Bangun portofolio investasi.
Jangan menunggu kaya dulu baru mulai investasi. Justru, investasi adalah jalan menuju kondisi keuangan yang lebih mapan. Mulailah dari jumlah kecil. Misalnya, Rp100.000 per bulan. Pilih instrumen yang sesuai dengan profil risikomu. Konservatif, deposito, reksadana pasar uang. Moderat, reksadana campuran, obligasi. Agresif, saham, kripto, pastikan paham risikonya. Sisihkan pendapatan proyek besar untuk membeli aset, bukan sekadar menambah gaya hidup. Kedelapan, gunakan aplikasi keuangan. Manajemen keuangan lebih mudah jika kamu menggunakan aplikasi pencatat keuangan seperti Money Lover, Spendy YNAB, You Need a Budget, Google Spreadsheet, manual tapi fleksibel. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, kamu bisa tahu kemana saja uangmu mengalir dan melakukan evaluasi setiap bulan. 9. Bangun mindset gaji sendiri. Salah satu tantangan psikologis sebagai freelancer adalah merasa bebas menggunakan uang karena tidak ada struktur gaji tetap. Untuk mengatasi ini, bangun sistem gaji sendiri. Caranya, tentukan gaji bulanan tetap untuk dirimu sendiri, misalnya Rp6 juta. Berapapun penghasilan proyek bulan ini, kamu hanya boleh memakai Rp6 juta. Sisanya masuk ke tabungan, investasi, atau dana cadangan. Dengan begitu, kamu akan terhindar dari pengeluaran impulsif dan tetap punya cadangan saat masa sulit datang. 10. Edukasi finansial. Secara terus-menerus keuangan bukan ilmu statis. Dunia investasi, pajak, dan keuangan pribadi terus berkembang. Luangkan waktu untuk membaca buku, mengikuti webinar, atau mendengarkan podcast tentang keuangan. Rekomendasi buku untuk freelancer, The Psychology of Money, Morgan Housel, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, Your Money or Your Life, Vicki Robin. Semakin banyak kamu tahu, semakin bijak kamu akan mengambil keputusan keuangan. Kesimpulan, menjadi freelancer memang menyenangkan, tapi perlu disiplin tinggi dalam mengatur keuangan. Dengan penghasilan yang fluktuatif, kamu harus lebih cermat, lebih strategis, dan lebih disiplin dari pekerja kantoran. Mulailah dengan mengenali pola penghasilan, membuat anggaran, menyisihkan dana darurat, hingga membangun portofolio investasi. Ingat, tujuan utama manajemen keuangan bukan hanya biar uangmu nggak cepat habis, tapi agar kamu bisa menikmati kebebasan bekerja sebagai freelancer dengan rasa tenang dan aman secara finansial. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.